Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bacakan kepada kita dengan lagu nomor 330. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam perayaan Sabda hari Minggu biasa ke-14. Saudara-saudari, umumnya manusia zaman ini merasa sangat bangga menerima orang-orang yang merupakan tokoh terkenal ataupun yang terkemuka. Menerima kehadiran orang-orang biasa dan sederhana kurang menarik hati, bahkan kadang-kadang bisa menjengkelkan. Yesus orang Nazaret itu juga ditolak oleh orang banyak di tempat asalnya sendiri. Ia datang sebagai orang biasa dan sederhana, anak tukang kayu, bukan sebagai orang besar yang mengagumkan. Bisa jadi kadang-kadang kita juga menolak kehadirannya karena dia datang justru dalam peristiwa yang biasa dan dalam keseharian kita. Mari kita nih senak mencoba kita mengimani Yesus, sehingga kita pun senantiasa menerima Dia tanpa punya keraguan, sekalipun dalam peristiwa-peristiwa yang biasa, sehingga kita tidak menuntut akan terjadinya suatu keistimewaan dalam diri kita. Mari kita ning sejenak. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan kajianlah kami nomor 355.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu terkasih untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami agar semakin mengenal Dia dan bersedia mengikutinya. Semoga oleh kekuatan Roh-Mu kami berani memberi kesaksian tentang karya penubusan dan penyelamatannya di sekitar kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Yehiskiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku. Sampai hari ini juga mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, Mazmur tanggapan puji syukur 818. Jiwa kami dengan
Marilah kita bangkit berdiri, baik pengantar Injil, puji syukur 961. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat. Banyak orang takjub mendengar dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang dapat demikian diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, merasa kecewa, merasa patah hati dan sebagainya, itu sering dialami oleh orang yang ditolak. Misalnya seperti kita waktu melamar kerja ditolak karena tidak ada lowongan, pasti dalam hati kecil kita juga kecewa. Atau kita ditolak di tengah-tengah masyarakat karena kita orang Katolik, sementara lingkungan di sana mayoritas Islam misalnya. Atau kita ditolak karena kita juga sebagai orang biasa yang tidak punya keistimewaan dan sebagainya. Karena umumnya bahwa manusia pada zaman ini merasa
bangga menerima orang yang terkenal ataupun menerima mereka yang seiman dan sebagainya. Maka menjadi perenungan kita pada hari ini, ketika kita mendengar kisah Yesus yang ditolak oleh keluarganya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri, tempat asalnya Yesus berada. Padahal Yesus 30 tahun berada di Nazaret. Lalu tiba-tiba kemudian dia mengajar kemana-mana di luar Nazaret. Dan Yesus justru di luar Nazaret itu dikagumi banyak orang, bahkan diimani oleh banyak orang, termasuk murid-murid Yesus yang dibawanya ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Di luar Nazaret Yesus sangat terkenal. Yesus banyak diimani oleh orang banyak. Namun ketika Yesus kembali ke tempat asalnya, yaitu Nazaret, tempat Yesus selama 30 tahun berada, hidup bersama Maria dan Yosef bapaknya, justru masyarakat di sana, bahkan keluarganya sendiri, heran dan kecewa karena memandang bahwa Yesus mendapat kuasa mengajar itu dari mana? Bukankah ia ini anak Maria, anak Yosef tukang kayu, tidak berpendidikan? Kok tiba-tiba bisa mengajar begitu menakjubkan banyak orang, mengadakan banyak mujizat dan sebagainya? Dapat kuasa dari manakah ia ini? Itulah yang ada di benak orang-orang Nazaret waktu Yesus kembali ke sana. Sehingga mereka merasa kecewa dan tidak menganggap kehadiran Yesus sebagai orang yang istimewa, yang diutus Allah untuk mewartakan karya keselamatan. Bisa jadi bahwa orang banyak di Nazaret ini menolak Yesus karena memang belum mengenal Yesus di luar kesehariannya waktu bersama dengan Yosef dan Maria. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari iman beriman yang terkasih dalam Kristus, tidak hanya Yesus sendiri yang mengalami penolakan. Sebelumnya para nabi pun juga banyak mengalami penolakan ketika mewartakan sabda Allah. Bacaan pertama mengungkapkan bagaimana Yeskiel, Nabi Yeskiel ini juga diutus Allah di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi juga ditolak karena pemberontakan bangsa Israel ini kepada Allah. Namun tetap sabda Allah itu diwartakan oleh Nabi Yeskiel di tengah-tengah umat Israel yang sedang memberontak. Karena inilah tugas perutusan, ditolak ataupun diterima tetap diwartakan. Sama seperti Yesus, dia ditolak ataupun diterima oleh bangsanya sendiri, oleh keluarganya sendiri, dia tetap mewartakan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah para nabi yang ditolak dan kisah Yesus yang juga ditolak oleh bangsanya sendiri, oleh orang-orang terdekatnya sendiri, maka menjadi juga perenungan kita sebagai murid-murid Yesus. Di tengah-tengah kehidupan zaman ini, kita pun seringkali mengalami penolakan. Tetapi sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, maka kita harus meneladani apa yang telah dilakukan oleh para nabi
dan juga oleh Yesus. Karena dalam diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dibaptis, kita pun mendapat tugas kenabian, yaitu mewartakan sabda Allah, mewartakan kebaikan Allah terhadap semua orang, baik di tempat kerja, di tengah keluarga, di sekitar masyarakat kita. Dalam diri kita sebagai orang Kristen, kita punya tugas kenabian juga untuk mewartakan cinta kasih Allah. Oleh karena itu, diterima atau tidak, kita tetap juga harus mewartakan sabda Allah itu. Maka ketika kita menghadapi penolakan yang terjadi, sikap kita yang harus kita ambil adalah tetap kita lemah lembut sebagaimana Yesus menghadapi penolakan oleh bangsanya sendiri. Yesus tidak membenci mereka, tetapi justru menyikapinya dengan lemah lembut. Yesus tetap mewartakan sejauh bahwa Dia senantiasa mewartakan karya-karya keselamatan yang ditugaskan oleh Bapaknya. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang terkasih, mari kita merenungkan sejauh manakah tugas-tugas keutusan kita lakukan dalam hidup kita seharian. Maka hendaklah kita juga bagikan seperti matahari yang selalu bersinar, entah dilihat, entah dirasakan atau tidak oleh orang atau oleh manusia di dunia ini. Namun matahari tetap bersinar, memancarkan cahayanya, baik di tengah kegelapan manusia maupun di tengah terang benderang yang manusia dalam hiruk-pikuk dunia ini. Demikianlah kita dalam tugas perutusan. Hendaklah kita tetap selalu mewartakan sabda Allah, mewartakan kebaikan Allah, cinta kasih Allah di dalam kehidupan seharian kita. Entah ditolak ataupun diterima, kita tetap harus lemah lembut dan mewartakan sabda Allah itu. Karena inilah tugas perutusan kita, supaya semua orang mengenal kebaikan Allah, semua orang mengalami karya keselamatan Allah melalui diri kita, kesaksian hidup kita yang senantiasa memancarkan kebaikan Allah itu bagi sesamanya. Semoga sabda Tuhan ini menjadi pendorong kita, penyemangat kita, bahwa penolakan juga terjadi oleh Yesus sendiri. Maka hendaklah kita tidak patah semangat ketika kita sebagai orang Kristen ditolak di tengah masyarakat ataupun di lingkungan sekitar kita. Namun hendaklah kita selalu berbuat baik, mewartakan kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun di tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, bersatu dengan Kristus dan dengan pengantaraannya, kita digerakkan untuk memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dalam pelayanan dan pewartaan mereka didengarkan oleh umat beriman, dan dalam kerjasama dengan mereka memberikan kesaksian akan Kristus, Putra Allah yang menyelamatkan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi negara kita. Semoga semua pemimpin dan warga masyarakat lebih memberikan perhatian dan mendahulukan kesejahteraan hidup daripada hidup yang serba gemilang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para guru, kita berdoa bagi para orang tua sebagai pendidik utama dan bagi anak-anak di dalam keluarga. Demikian juga bagi para guru. Semoga mereka oleh rahmat Tuhan semakin mampu melaksanakan tugas mereka dalam membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang utuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita senantiasa terbuka terhadap segala kebaikan dan bersedia bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk memajukan kehidupan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah nih sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk arwah Ibu Kristiana Borusilaban yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosanya dan menerima dia dalam persekutuan para kudus di surga dan semua keluarga yang ditinggalkan di ketaatan dan kekuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, semoga Kau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bukan persembahan kita. Persembahan kita ini dengan lagu nomor 382. Saudara-saudari terkasih, Allah begitu baik kepada kita umatnya. Dalam kebaikannya itu Ia selalu membimbing kita dalam segala tingkah dan perbuatan kita. Maka marilah kita memuji Dia. Ya Allah yang kekal, sungguh baiklah Engkau. Ya dan
dan penyayang, Engkaulah penyelenggara segala hal ehwal hidup kami. Dalam kebaikan-Mu yang tak terhingga, Engkau menciptakan kami dan menganugerahi kami kehidupan. Maka kami memuji Engkau. Ya besarlah cinta-Mu kepada kami. Ketika dalam perjalanan hidup ini kami jatuh, Engkau menyelamatkan kami. Bahkan putra-Mu yang tunggal Engkau serahkan untuk kami. Maka kami memuji Engkau. Ya seperti belum cukuplah kebaikan-Mu kepada kami, Engkau masih mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menyempurnakan rencana penyelamatan-Mu dalam diri kami. Maka kami memuji Engkau. Ya setiap hari kami Engkau limpahi dengan karunia dan berkat, sehingga kami dapat menunaikan tugas sehari-hari, mewartakan sabda-Mu, serta berbakti kepada-Mu, melayani sesama lewat karya-karya dan pekerjaan kami. Maka kami memuji Engkau. Ya Pujian 665. Atas karya-Mu yang agung itu ya Bapa, bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sunarto, dan pastor paroki kami melambungkan madah pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudara separoki yang menyambut komuni,
marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Kita telah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya serta mengungkapkan isi hati dalam doa-doa permohonan dan pujian. Mari kita sekarang berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa-dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Oleh karena itu, marilah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Bicaralah dengan dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus putramu untuk menyelamatkan kami. Bimbinglah kami mengikuti jejaknya agar melalui sikap hidup kami, semua orang di sekitar kami mengalami kasih-Mu. Semoga kami juga peduli dengan orang-orang kecil dan menderita, sebab melalui mereka putramu hendak menyatakan dirinya kepada dunia. Segarkanlah hidup kami dengan kekuatan Yesus Kristus putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman hari Minggu yang datang tanggal 11 Juli 2021, hari Minggu biasa ke-15. Ibadat diadakan di gereja KM09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Irianto, bacaan pertama Bapak Tri, doa umat Bapak Made, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Rosmauli. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp37.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp32.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp30.000. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari dalam Kristus, penolakan terhadap Yesus Sang Mesias kiranya masih terjadi dalam hidup kita pada masa sekarang ini. Karena ajarannya sering tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak manusia zaman ini. Tetapi Dia selalu mau datang dan mengunjungi kita dengan cara yang sederhana, yaitu melalui saudara-saudarinya yang kecil dan menderita. Maukah kita menerima Dia dengan kehadiran seperti itu? Ataukah kita menuntut banyak mujizat, keistimewaan dalam diri kita? Demikianlah amanat pemutusan. Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri perayaan sabda kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan sabda hari Minggu biasa ke-14 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 700.